Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Ardiansyah dengan NIM 24221024. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis dan penerapan struktur data dalam sistem antrian pasien di Puskesmas Jetis Bantul, Yogyakarta. Nah, masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Banyak puskesmas masih menggunakan sistem antrian manual seperti nomor kertas atau pencatatan buku. Hal ini menyebabkan antrian tidak teratur, pasien bingung urutan panggilan, dan petugas sulit mengontrol jumlah pasien dan waktu tunggu menjadi lama. Nah, yang kemudian ada dampak masalah di sini, ada 4 dampak masalah, yaitu penumpukan pasien, pelayanan yang lambat, ketidakpuasan masyarakat, dan risiko kesalahan pemanggilan. Nah, untuk analisis kebutuhan, di sini sistem membutuhkan tambah pasien baru, kemudian di belakang antrian, kemudian panggil pasien dari depan, melihat siapa berikutnya. Yang terakhir yaitu menghapus pasien yang selesai. Nah, untuk datanya di sini ada nomor antrian dengan keterangan ID urutan pasien, nama pasien dengan identitas, jenis pelayanan yaitu seperti umum, lansia, BPJS, dan gawat, dan yang terakhir yaitu waktu datang, yaitu time kedatangan. Nah, pemilihan struktur yaitu saya menggunakan first in first out, pasien yang datang lebih dulu dilayani lebih dulu. Nah, operasi yang utama yaitu dengan operasi NQ dengan fungsi menambahkan pasien baru ke belakang, DNQ dengan fungsi memanggil pasien dari depan, peak atau front dengan fungsi melihat pasien terdepan, yang terakhir yaitu is empty dengan fungsi untuk mengecek apakah antrian kosong. Nah, pengolahan data dan hasil dari sistem nyata pasien datar ya, dengan QNQ, dan dokter memanggil dengan DNQ. Yang terakhir yaitu lihat antrian berikut dengan peak. Nah, untuk alur konseptual penerapan, setiap pasien yang datang akan masuk ke antrian menggunakan operasi NQ. Saat dokter siap melayani pasien terdepan dipanggil menggunakan operasi DNQ. Kemudian proses ini terus berjalan hingga antrian kosong. Nah, untuk diagram alurnya seperti pasien datang, kemudian akan mengambil nomor antrian yang kemudian masuk ke NQ, kemudian menunggu giliran, kemudian dipanggil oleh petugas atau DNQ, yang terakhir yaitu pelayanan selesai. Nah, untuk analisis operasi dan kompleksitas, di sini ada operasi dan big O-nya. Untuk operasi seperti NQ, DNQ, peak, dan is empty-nya. Nah, untuk penjelasannya, semua operasi berjalan dalam waktu konstan karena tidak perlu melakukan pencarian pergeseran data. Kompleksitas ruang tergantung pasien dalam antrian yang memiliki keuntungan yaitu cepat, efisien, dan mudah untuk diimplementasikan, dan stabil untuk beban yang besar. Nah, untuk alternatif dan trade-off-nya, prioritas queue atau priority queue-nya bisa untuk kasus khusus seperti lansia, ibu hamil, dan gawat darurat. Queue biasa dan queue prioritas yaitu adil vivo, bisa adil. Nah, untuk sederhana dan di queue biasa dan prioritas queue-nya lebih kompleks dan cepat di queue biasa. Di prioritas queue sedikit lebih berat proses. Nah, untuk kesimpulan, permasalahan antrian pasien di puskesmas merupakan masalah yang nyata yang dapat diselesaikan secara efektif dengan penerapan struktur data queue. Karakteristik first in first out atau FIFO pada queue sangat sesuai dengan prinsip pelayanan kesehatan, di mana yang datang lebih dulu akan dilayani lebih dahulu. Operasi utama seperti NQ dan DNQ mampu mempresentasikan proses pendaftaran dan pemanggilan pasien secara sistematis. Selain itu, struktur data queue memiliki kompleksitas waktu untuk operasi utama sehingga sistem antrian dapat berjalan secara efisien maupun jumlah pasien meningkat. Dengan penerapan struktur data yang tepat, sistem antrian di puskesmas dapat menjadi lebih teratur, adil, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Studi kasus ini menunjukkan bahwa konsep struktur data dan algoritma memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan nyata di kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.